Terdengar tawa ayah dan cerita ibu yang lama. Iya, Bu. Adik kecil berlari membawa canda dan warna di rumah sederhana. Kak, gimana? Tugas kuliahmu udah selesai belum? Sudah, Ayah. Pokoknya awas aja kalau sampai ayah lihat nilai komputer kamu jelek. Ayah nggak mau punya anak nilainya kayak sampah. Ngerti nggak? Benar kata ayahmu, kalau kamu masih tinggal di rumah ini dan pakai uang kami, kamu harus tahu aturan yang ada di rumah kami. Aku berangkat kuliah dulu ya, Ayah, Ibu. Namaku Zahra. Dari kecil, hidupku bukan milikku sendiri. Nilai harus sempurna. Teman harus sesuai pilihan. Cita-cita sudah ditentukan sejak aku belum tahu apa itu mimpi. Hai Dara, hai Nik. Kamu udah ngerjain tugas pemrograman dasar, ah? Udah, Rik. Kamu udah? Udah dong. Baik teman-teman, silakan kumpulkan tugasnya ke depan. Baik. Oke, selanjutnya saya akan membagikan hasil ujian harian kalian dari kemarin ya. Baik, Pak. Sarapan dulu biar otaknya encer. Kak, kemarin kamu ujian komputer kan? Nilainya udah keluar belum? Sudah, Ayah. Berapa nilainya? 70 ya. Hah? 70? Ini mah nilai anak sekolah, bukan nilai mahasiswa. Kamu ngapain aja di kampus? Main? Nongkrong sama teman-teman kamu? Aku juga belajar, Bu. Tapi soal ujian. Jangan salahin soal, salahin diri kamu sendiri. Kamu pikir kita kerja keras buat lihat nilai kamu jelek kayak gini, ha? Lihat tuh anaknya Ibu Ratna. Dia itu nggak ikut organisasi, tapi nilainya itu bagus. Kamu hasilnya mana? Hah? Aku juga lelah, Bu. Lelah? Kamu yang cuma kuliah aja bilang lelah. Ya udah nggak usah kuliah aja deh, biar gantiin kita. Kamu aja yang kerja, gantiin ayah sama ibu. Aku tetap berangkat kuliah. Ra, kamu kenapa? Aku lihat kayaknya kamu lagi banyak pikiran. Gak apa-apa kok, aku cuma kurang tidur aja. Baik teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Baik, Pak.
Baik, alhamdulillah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait eksistensialisme. Eksistensialisme dibuat oleh Sartre. Beliau seorang filsuf yang berasal dari Prancis. Beliau lahir pada tanggal 21 Juni 1905. Dan beliau dikenal dan dijuluki seorang filsuf pada abad ke-20. Nah, beliau mempunyai pandangan manusia diciptakan tidak mempunyai tujuan. Tetapi manusia yang menciptakan makna dari keberadaan itu sendiri. Dengan kata lain, kita tidak diciptakan dengan sesuatu, tapi sesuatu itu akan kita miliki, akan terjadi apabila kita melakukan perjalanan-perjalanan yang membuat kita menghasilkan sebuah sesuatu itu sendiri. Zahra, kelihatannya kamu lebih banyak pikiran. Kalau kamu ingin bercerita, ceritakan saja. Tidak perlu. Kamu jangan merasakan sendirian. Baik Pak, saya akan mencoba untuk menceritakannya. Teman-teman, di dalam filsafat eksistensialisme, John Sartre mengatakan bahwa eksistensi mendahului esensi. Manusia tidak lahir dengan takdir, tapi takdir itulah yang menentukan dirinya sendiri. Tapi bagaimana jika kita sejak lahir, kita sudah diatur dan dipaksa untuk menjadi sesuatu yang bukan untuk itu? Saya adalah anak dari kedua orang tua yang punya rencana besar untuk saya. Tapi mereka tidak pernah bertanya apa yang saya inginkan. Nilai harus sempurna, pilihan harus sesuai harapan. Tapi setelah saya membaca dan mendengarkan tentang filsafat eksistensialisme, saya sadar bahwa yang saya lakukan itu bukan pilihan saya. Saya selalu merasa hidup saya selalu ditentukan oleh orang lain. Sejak kecil, saya selalu dituntut ikut tes ini, lomba itu, dan harus selalu patuh. Bahkan, cita-cita saya pun ditentukan oleh orang lain. Saya seperti boneka yang sedang dikendalikan oleh mereka. Maka dari itu, saya akan belajar memilih. Mungkin saya akan salah, tapi kesalahan saya itu adalah keputusan saya sendiri. Saya siap untuk mengambil resikonya. Teman-teman semuanya, kita baru saja menyaksikan sesuatu yang lebih dari sebuah presentasi. Hal ini adalah sebuah momentum yang mana filsafat bukan hanya sekedar teori saja, tetapi filsafat adalah sebuah pengalaman nyata yang dialami oleh seorang personal. Seringkali seolah-olah mengejar sebuah esensi yang telah tertentukan sejak kita lahir, mulai dari nilai kesempurnaan, pekerjaan mapan, karir kehormatan, dan lain sebagainya. Tapi eksistensialisme menentang semua itu. Apalah aku apabila semua itu dilepas? Tapi ungkapan itu bukan hanya untuk kita takuti, tapi teman-teman harus menjalani dari ungkapan tersebut. Apabila teman-teman hari ini pulang dari sini merasa gelisah, bersyukurlah. Artinya teman-teman semuanya memulai menjalani kehidupan yang baru. Kita di dalam hidup bukan hanya sekedar memberikan bayangan dan harapan orang lain, tetapi sejatinya kita sebagai manusia utuh, kita mau belajar berpikir, kita belajar merasakan, kita belajar menentukan perjalanan hidup kita sendiri. Karena pada dasarnya di dalam perjalanan itu kita tidak berbicara benar dan salah di mata dunia, tetapi kita akan berbicara sejauh mana kejujuran yang kita gunakan di dalam perjalanan. Semua hal itu bukan sebagai bayangan dan harapan orang lain, tapi kita sebagai manusia utuh, kita sedang belajar berpikir, belajar merasakan, belajar menentukan hidup kita sendiri. Teman-teman, kita di dalam perjalanan hidup kita tidak berbicara tentang soal benar dan salah di mata dunia, tapi kita akan berbicara tentang seberapa jauh kejujuran itu kita gunakan di dalam perjalanan-perjalanan hidup yang kita jalani. Mungkin seperti itu teman-teman. Kita lanjut pertemuan materi ini di minggu depan. Tadi di kelas, gila sih kamu. Aku sampai merinding loh dengarnya. Aku juga gak nyangka bisa ngomong kayak gitu, Ri.
Rasanya seperti menahan napas yang selama ini aku tahan selama bertahun-tahun. Dan itu napas kamu sendiri, Ra. Iya, sekarang aku tinggal jujur sama orang tuaku. Tapi aku takut, Ri. Takut bikin mereka kecewa. Takut kehilangan rumah. Rumah bisa dicari, tapi kehilangan diri sendiri lebih menakutkan, Ra. Butuh waktu untuk seumur hidup untuk ditemukan kembali. Ini maksud kamu apa, hah? Kamu bilang orang tua itu penjara? Kamu bilang sama orang-orang? Oke, kamu siapa? Hah? Anak hebat, anak pintar. Ya siap aku gedein lo. Aku nggak pernah bilang kalian jahat. Aku cuma mau bilang, aku lelah. Dari kecil, hidupku nggak pernah ditanya, aku harus jadi apa? Makan idealisme terus, udah gede mau jadi apa, ha? Filsuf, penulis. Selama ini kamu hidup enak dari siapa? Uang kuliah kamu dari mana? Mikir dong. Kalau kamu nggak bisa ikut atur rumah ini, mending kamu keluar dari rumah ini sekarang. Lihat aja mau sejauh apa kamu di luar sana. Oke, aku akan keluar. Aku lelah dengan tekanan-tekanan yang kalian berikan kepadaku. Mereka marah, aku juga. Tapi bukan karena benci, karena ada cinta yang gak saling paham. Dan aku harus memilih, tetap tinggal dalam diam atau pergi demi mendengar suaraku sendiri. Kamu udah ngomong ke orang tua kamu tentang isi hatimu. Ra, kamu kenapa? Kok nangis? Aku keluar dari rumah, Ri. Kamu keluar? Maksudnya? Aku nggak kuat lagi, Ri. Tiap kata yang mereka keluarkan bukan lagi tanya kabar, tapi malah tuntutan. Aku ngerasa kayak anak gagal mereka. Ya Allah, kamu sekarang di mana, Ra? Aku sekarang di pinggir jalan, Ri. Nggak tahu harus mau kemana. Ya udah, tunggu aku. Atau enggak, kamu ke kosanku aja. Ri, makasih banyak, Ri. Makasih banyak, Ri. Ra, ayo ada masuk, Ra. Sini duduk dulu, Ra. Tunggu bentar ya. Minum dulu, Ra. Aku gak akan tanya dulu kamu kenapa. Tapi kalau kamu mau cerita, aku bakalan dengerin kok. Sejak kecil, aku tidak pernah ditanya, kamu harus jadi apa. Tapi aku selalu dituntut harus bisa ini dan harus bisa itu. Kayak aku selalu jadi anak investasi gagal. Setiap kali aku bilang aku lelah, ayah bilang selalu aku manja. Setiap aku nangis, ibu selalu bilang aku lemah. Tapi mungkin aku adalah beban di keluarganya. Aku capek, Tar. Capek banget, Tar.
Kamu nggak salah, Ra. Kamu cuma berani. Dan kadang keberanian itu membuat kita sendiri dulu. Sebelum kita benar-benar bebas. Pilihanku untuk meninggalkan rumah membuatku selalu bertanya, apakah ini langkah yang benar atau yang salah? Karena bayangan itu selalu terlintas di pikiranku. Aku belum tahu kemana jalan ini akan membawaku, tapi untuk pertama kalinya, itu adalah jalanku sendiri. Ayo, Ra, kita berangkat ke kampus, sudah jam 7. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Baik. Oke, kalau baik alhamdulillah ya, semuanya pada sehat. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita tidak akan membahas terkait teori. Tidak ada skema rumit ataupun definisi panjang. Saya ingin teman-teman semuanya untuk berpikir tentang diri teman-teman sendiri. Apa yang akan teman-teman lakukan setelah orang-orang di lingkungan teman-teman itu tidak peduli dengan teman-teman, tidak memberitahu teman-teman harus jadi apa nanti di masa yang akan datang. Dalam psikologi pendidikan, kita berbicara terkait jati diri bukan hanya tentang apa yang kita kuasai, tapi juga tentang apa yang kita ketahui terkait diri kita sendiri. Teman-teman semuanya duduk di bangku kuliah ini, duduk di sini, sedikit orang karena keterpaksaan, bukan kemauan diri sendiri. Ada yang karena disuruh orang tuanya, ada yang karena dipilihkan jurusan, dan banyak lagi yang lainnya. Teman-teman merasa gelisah, teman-teman merasa gagal, ataupun teman-teman merasa kosong. Teman-teman, jati diri muncul bukan ketika kita mendengar dari suara orang lain. Ia muncul ketika kita berani untuk berdiam diri, ketika kita berani untuk mendengar curahan isi hati kita sendiri. Coba teman-teman tanyakan kepada diri sendiri, teman-teman hidup itu untuk apa? Apa yang akan teman-teman lakukan ketika teman-teman memperjuangkan sesuatu hal tanpa bayaran sama sekali? Apa yang teman-teman perjuangkan? Meskipun orang tua teman-teman tak mengerti. Terkadang teman-teman di dalam hidup kita kerap kali ditekan untuk menjadi orang yang paling terbaik di dalam hidup. Tapi nyatanya di dalam kehidupan yang sering kita jalani, kita tidak pernah diberitahu bagaimana cara kita untuk menjadi diri sendiri. Maka hari ini saya berikan tugas untuk teman-teman semuanya, buatlah surat untuk diri teman-teman sendiri. Surat yang jujur, surat yang tidak perlu dibaca siapa-siapa, surat yang menjawab pertanyaan dari siapa diri teman-teman sebenarnya. Untuk tugasnya dikumpulkan di minggu depan, sekalian dipresentasikan. Untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ra, gimana keadaan kamu sekarang? Alhamdulillah baik, Ri. Zahra, tunggu. Kalau boleh tahu, kamu hari ini ada agenda lagi nggak gitu? Nggak ada, Pak. Emangnya kenapa ya, Pak? Nah, kebetulan nggak ada agenda, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Bisa kan? Bisa. Oke, jadi. Ya udah, aku duluan ya, Ra. Iya, hati-hati, Ri. Ya. Oke, Zahra bisa silakan duduk dulu di sini ya. Baik, Kita Pak. ngobrol dulu. Zahra, saya dengar sementara ini kamu tinggal di kosan temen ya? Iya, Pak. Saya keluar dari rumah.
Kalau boleh tahu, kenapa kamu keluar dari rumah? Ceritanya panjang sih Pak. Intinya saya kalau di rumah itu merasa tidak nyaman karena dipenuhi oleh tekanan dari orang tua saya. Zahra, di dalam hidup itu bukan persoalan tentang kamu harus hebat di mata orang tua. Tapi kamu juga harus tahu bahwasannya diri kamu sendiri itu hebat. Sekarang kamu sudah tahu diri kamu yang sebenarnya itu siapa. Yang saya tahu, saya itu suka menulis Pak. Hidup itu bukan hanya soal tentang kamu harus hebat di mata orang tua. Tapi juga kamu harus tahu bahwa diri kami sendiri itu hebat. Tanyakan kepada diri ini, siapa Zahra yang di luar nilai dan di luar ekspektasi. Baik Zahra, mudah-mudahan kamu bisa lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Jadikan kejadian ini sebagai evaluasi menjadi penyelesaian masa depan bagaimana. Hai Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tunggu sebentar. Ada Bapak. Iya Bu, sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Ya, Ada keperluan apa, Pak? ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak dan Ibu. Barangkali Ibu dan Bapak bertemu. Boleh, silakan. Silakan masuk, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Bapaknya ada Bu. Bisa dipanggilin nggak? Karena ada beberapa hal yang memang perlu kita diskusikan dengan Bapak dan Ibu terkait Zahra. Baik, Pak. Kalau begitu saya panggilkan dulu ya. Ayah. Pak, Bu, saya datang ke sini bukan saya ingin menyalahkan Bapak dan Ibu. Tapi saya datang ke sini untuk berbicara tentang Zahra yang sebenarnya. Zahra pergi dari rumah bukan karena benci, tapi dia pergi dari rumah karena dia ingin mencari tempat untuk dia bernapas. Dan hari ini Zahra sedang belajar untuk menjadi dirinya yang lebih baik. Itu merupakan hal yang sulit, tapi juga itu hal yang paling penting di dalam perjalanan hidup. Apabila Bapak dan Ibu masih sayang sama Zahra, saya minta Bapak dan Ibu untuk datang ke kampus dan menyaksikan curahan isi hati yang ada di dirinya Zahra. Baik Pak, insya Allah besok kami akan datang ke kampus. Baik Pak, Bu, kalau seperti itu saya pamit duluan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa datang ke kampus untuk menyaksikan curahan hati Zahra. Saya pamit ya Pak. Ya, Baik ya Bu. Makasih, Pak. Ya, siap. Mari Pak, mari Bu. Ya, mari Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Baik. Baik, semuanya sudah mengumpulkan tugas? Sudah. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Baik, untuk sekarang sesuai janji Bapak di minggu kemarin bahwasannya teman-teman diberikan tugas untuk membuat surat untuk diri sendiri dan dipresentasikan hari ini. Nah, untuk yang pertama, Bapak persilakan kepada Zahra untuk membacakan surat untuk diri Zahra sendiri.
kepada Zahra dipersilakan untuk maju ke depan dan mempresentasikan surat untuk diri Zahra sendiri. Silakan. Surat untuk diriku sendiri. Aku minta maaf. Maaf karena selama ini aku membiarkanmu tenggelam dalam suara orang lain. Dalam bentakan ayah, dalam bentakan ibu, dalam nilai-nilai yang bukan milikmu. Aku tahu kamu pernah menangis, pura-pura kuat di depan teman, dan tertawa di depan dosen. Padahal dalam hati sedang hancur. Tapi mulai hari ini, aku dengar kamu. Aku tahu kamu suka menulis. Kamu suka mendengarkan orang. Kamu punya rasa empati yang dalam. Dan itu bukan kelemahan, tapi itu kekuatan. Kamu bukan gagal hanya karena tidak dapat nilai 100. Kamu cukup. Kamu adalah Zahra. Dan mulai hari ini, aku janji, aku akan hidup untukmu. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Tertanda, aku. Ayah, Ibu. Maafin Ibu ya, Ra. Ibu egois banget selama ini. Ibu selalu memaksa kamu mengikuti keinginan Ibu. Padahal selama ini kamu tertekan dengan hidup ini. Maafin Ibu ya, Ra. Ya Ibu, gak apa-apa. Ya, Kak, maafin ayah juga ya nak. Ayah terlalu egois. Ayah terlalu memaksain keinginan ayah sama kamu. iya ya, gak apa-apa. Ara mana bu? Kok nggak kelihatan dari tadi? Ada di kamar. Ibu panggilin. Zahra. Iya, Bu. Kesini, Nak. Iya. Ra, gimana kuliah kamu nak? Lancar ya? Bukannya minggu depan kamu ujian? Udah siap belum? Kalau soal mental udah siap ya, tapi kalau soal materi masih banyak belajar. Mulai hari ini, Ayah sama Ibu tidak akan menekan kamu lagi. Ayah sama Ibu mendukung kamu 100%. Untuk nilai itu bisa diperbaiki. Yang penting kamu bahagia dulu ya. Maafin Ibu sama Ayah kalau selama ini kita selalu mengekang kamu. Terima kasih Ayah, Ibu, karena kalian sudah mencoba mengerti aku. Dulu aku pikir rumah adalah tempat yang menakutkan. Tapi ternyata rumah bisa berubah kalau kita mau bicara dan saling mendengar. Dan cinta bukan hanya soal memberi, tapi juga tentang melepaskan, supaya yang kita cintai bisa tumbuh menjadi dirinya sendiri. Sunyi berbisik di dinding rumah tua. Langkah kecilmu terukir di lantai luka. Bayangan cinta letak di cermin, namun masih hangat pelukmu dalam dingin. Dunia tak ramah tapi kau tetap di sini, menjadi pelindung dalam badan.